Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tuti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi kelas ya, di mana Ibu besok mau mengajar. Tentu saja Ibu sudah melakukan berbagai persiapan ya. Persiapan apa saja Bu yang sudah dilakukan? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan rencana pembuatan LPP, kemudian LKPD untuk anak-anak nanti, kemudian bahan-bahan yang akan dipraktikkan sudah saya persiapkan. Masya Allah ya, berarti Ibu besok benar-benar sudah siap nih ya. Insya Allah. LPP sudah, LKPD sudah, bahan-bahan sudah, media yang dibutuhkan juga sudah ya. Mudah-mudahan besok lancar ya. Ibu mau mengambil mata pelajaran apa Bu? Besok saya akan praktek IPA. Oh IPA, tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Berarti anak-anak itu sudah punya pengetahuan awal ya? Sudah. Terkait apa itu zat? Sudah diberikan. Dari materi dan LPP yang sudah Ibu buat itu apa ya Bu, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya nanti siswa akan mampu mengidentifikasi apakah itu perbedaan zat tunggal dan zat campuran, di mana zat campuran itu ada zat campuran homogen dan heterogen. Berarti besok itu berupa praktek ya? Ya. Prakteknya seperti apa? Jadi mereka sudah membawa alat-alatnya dari rumah, sudah membawa gelas plastik, sendok plastik, dan bahan-bahan yang akan mereka masukkan ke dalam gelas tersebut seperti pewarna makanan, teh, kemudian kopi bubuk, kemudian sirup. Nah, seperti itu. Nanti mereka akan mencampurkan ke dalam suatu wadah yaitu gelas plastik. Dengan mencampurkan antara zat tunggal, nanti mereka bisa mengidentifikasi apakah termasuk campuran homogen ataukah termasuk campuran heterogen. Iya. Insya Allah ya, jadi Ibu benar-benar siap deh ya. Jadi gini, ketika Ibu ngajar nanti kan saya akan memperhatikan, kemudian mengamati ya, sehingga dari sana nanti kita evaluasi. Dari situ juga Ibu bisa mengembangkan kemampuan mengajarnya ya. Kira-kira bagian mana nih Bu yang ingin dikembangkan lebih lagi gitu dari pengalaman Ibu selama ini? Di langkah-langkah pembelajaran pada saat inti, diharapkan nanti anak-anak bisa memahami dengan paham dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka belajar praktik IPA ini. Iya. Jadi untuk pendahuluan sudah ya. Berarti di inti nanti langkah-langkah pembelajarannya di area itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Berarti Ibu punya strategi ya, strategi dan metode yang digunakan. Metode apa Bu yang digunakan? Metodenya praktik. Metode praktik. Berarti nanti setelah praktik itu ada hasilnya ya, ada produknya ya. Ada. Baik Ibu, setelah Ibu mengajar, nanti kita akan mengadakan evaluasi dan di sana nanti dikembangkan bagian mana. Tapi sebelumnya, karena memang murid-murid itu pasti tidak sama ya kemampuannya, pasti ada yang mampu, kurang mampu, sangat mampu gitu kan, agak mampu gitu ya. Nah, bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk menghadapi murid-muridnya seperti itu? Nanti semua awal itu saya kasih LKPD yang sama ya. Setelah mereka praktik, mereka menuliskan kembali hasil pengamatan mereka ke dalam tabel ya. Setelah mereka menuliskan kembali dalam tabel, saya akan melakukan penilaian. Dari situlah saya bisa melihat kemampuan anak-anak masing-masing. Ketika saya sudah melihat ada yang kurang, saya lakukan pengamatan ulang pada mereka. Baik. Tapi waktu pengetahuan awal tentang zat bagaimana Bu? Apa semua anak Mereka sudah paham? paham. Oh, berarti
karena pengetahuan awalnya paham, maka LKPD yang ibu buat sementara sama dulu ya. Nanti setelah itu baru iya. Dari RPP yang saya lihat, ibu juga sudah membuat diferensiasi ya, diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi proses ya, karena memang ibu menyadari bahwa murid-murid ibu tidak sama kemampuannya. Ya. Baik Ibu Sri Hastuti, terima kasih atas pembicaraan kita sore ini. Semoga besok lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu Bututi sudah memberikan materi mengenai zat tunggal dan zat campuran. Ya. Siapa yang masih ingat tentang zat tunggal itu apa? Maria. Zat tunggal adalah yang mempunyai materi. Zat tunggal adalah zat yang mempunyai satu benda atau materi. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu masih tema 9 ya. Tema yang terakhir, tema 2, pembelajaran ke-5. Masih tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya. Nana harus paham dulu bedanya. Apa itu zat tunggal? Apa perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen? Tadi zat tunggal sudah dijelaskan oleh Maria. Coba anak laki, siapa yang masih ingat zat tunggal itu apa? Zahri? Ini dia sudah coba menjawab. Apa dari zat tunggal? Dan memiliki satu materi. Boleh, bagus. Siapa lagi? Kelompok 1 nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Kelompok 1 apa zat tunggal itu apa? Iya, good, bagus ya. Jadi Bututi ulangi lagi. Adit, Habibi, perhatikan. Samuel, siapa ini? Zat tunggal itu disebut juga dengan zat murni, ya, yang memiliki sifat, materi dan
komponen penyusunnya atau memiliki satu materi ya. Itu namanya zat tunggal. Contohnya apa? Nih, lihat depan meja Bu Tuti. Zat tunggal ketika Bu Tuti ingin membuat memasukkan segelas air. Biasa penuh. Yang Bu Tuti masukin hanya air putih, hanya air saja, air mineral ya. Nah, Bu Tuti aduk-aduk ya. Hanya satu saja komponennya. Ini namanya zat tunggal. Paham Habibi? Iya. Apa itu zat tunggal? Ketika Bu Tuti masukkan air putih saja, ya hanya satu air putih saja, itu namanya zat tunggal. Contoh zat tunggal yang lain selain air apa? Gula, boleh hanya satu gula saja ya. Atau garam. Di rumah punya garam kan? Namanya kalau masak pasti pakai garam saja. Itu namanya zat tunggal. Ketika Bu Tuti coba gelas yang kedua, nih perhatikan ya. Bu Tuti ingin memasukkan misalnya di bawah sirup ya, sirup ABC misalnya, bawa sirupnya dimasukkan sedikit saja ya. Kita akan coba masukkan dengan air ikuti sama ya, dimasukkan, diaduk-aduk ya. Ini sudah ada perpaduan materinya. Apa tadi isinya komponennya? Air putih dan sirup. Bukan lagi zat tunggal, tapi ada campuran. Campuran itu ada dua. Ada campuran yang homogen, ada campuran heterogen. Kalau dimasukin air dengan sirup, ya, dia terlihat larut sempurna atau ada endapan di bawahnya? Iya, larut sempurna. Dinamakan campuran homogen. Nah, kita buktikan pemahamannya dengan praktik. Kita buat dengan air putihnya dengan pewarna makanan. Nama kelompoknya di sini, kelompok berapa? Kelompok 4. Namanya siapa saja nama lokal. Nanti anak-anak buat di sini. Tadi misalnya yang pertama buat air teh. Berarti komponen air teh apa saja? Air putih, air gula, pasir, terus teh. Sifat campurannya bagaimana hasilnya tadi? Larut sempurna atau tidak larut? Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah jenis campurannya homogen. Komponen penyusunan campuran yaitu teh celup, gula pasir, dan air hangat. Sifat campurannya larut sempurna dan tidak ada ampasnya. Yang kedua akan dibacakan oleh Aisyah. Praktek IPA hari ini tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Ada campuran apa saja? Homogen dan heterogen. Campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, itu perbedaannya. Kalau zat tunggal itu bedanya apa dengan campuran?
praktek yang pembelajaran hari Kamis ya. Ya. Saya kan sudah sempat membersamai Bu Tuti waktu itu belajar ya. Iya. Pembelajarannya itu sudah cukup sudah bagus sekali malah ya, sudah lancar. Sekarang ada sedikit hal yang memang harus kita bicarakan setelah kita melaksanakan pembelajaran itu ya. Kira-kira nih ya, perasaan Bu Tuti setelah pembelajaran itu selesai gimana? Perasaannya alhamdulillah setelah persiapan yang sudah saya lakukan ya dari sebelum saya mulai itu ya, sebenarnya awalnya ada sesuatu yang memang pasti ya Bu, ketika kita ingin mengajar mempersiapkan ada kekhawatiran pembelajaran itu tidak sampai ke anak, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Anak-anak pun sudah paham materinya dan itu membuat hati saya lega. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti saya juga telah melihat kan ya dari RPP yang Ibu buat, dari media yang Ibu sudah siapkan, kemudian pas saat pelaksanaan pembelajaran itu anak-anak terlihat antusias ya. Iya. Antusias berarti dengan kondisi seperti itu Ibu sudah merasa lega ya. Iya. Alhamdulillah ya. Kemudian ketika sebelum belajar kan ada pembicaraan kita sebelumnya ya. Iya. Nah itu kan Ibu menyampaikan bahwa ingin melihat anak mampu mengidentifikasi zat tunggal sama zat campuran ya. Itu kira-kira sudah tercapai apa belum pembelajaran itu menurut Ibu? Oh, sudah. Alhamdulillah. Makanya saya targetnya hari itu apabila mereka sudah paham cukup satu kali praktik, dan alhamdulillah mereka sudah paham, mereka sudah bisa membedakan mana yang termasuk zat tunggal dan mana yang termasuk campuran, baik campuran homogen maupun heterogen. Kemudian dari tujuan yang Ibu ingin capai saat pembelajaran kan sudah ada tujuannya, 2 tujuan ya. Nah tujuan-tujuan pembelajaran itu tercapai juga apa tidak untuk semua anak itu ya? Alhamdulillah tercapai. Saya keliling masing-masing kelompok waktu itu kan, dari masing-masing kelompok saya perhatikan benar-benar mana anak-anak yang sudah paham mengidentifikasi mana yang termasuk zat tunggal dan mana yang termasuk zat campuran, baik itu homogen dan heterogen. Ternyata mereka sudah paham dari masing-masing kelompok. Iya, dari praktek yang sudah Ibu laksanakan, kemudian anak-anak melaksanakan praktek secara berkelompok ya. Setelah mereka memperhatikan praktek itu akhirnya mereka bisa memahami ya. Berarti tujuan alhamdulillah tercapai ya. Kemudian dari performa Bu Tuti ketika ngajar ya, kira-kira pada saat itu ada hal yang sudah membuat Bu Tuti puas tentunya ya, tapi ada hal juga yang mungkin harus diperbaiki dan dikembangkan gitu ya. Kira-kira bagian mana nih yang Bu Tuti sudah merasa puas sehingga perlu dipertahankan, kemudian bagian mana lagi yang Bu Tuti merasa ini belum perlu dikembangkan? Ada untuk yang cara mereka memahami teorinya, mereka sudah paham antara pengertian zat tunggal dan pengertian zat campuran itu seperti apa. Mereka sudah menguasai teorinya. Kemudian pada saat praktek, alhamdulillah semua sudah paham. Memang ada beberapa anak, satu anak saya melihat dia masih bingung membedakan. Nah mungkin kedepannya saya akan melakukan tindak lanjut ke satu anak itu. Kedepannya nanti saya akan menjelaskan kembali teorinya, kemudian praktiknya juga. Walaupun sebenarnya kemarin saya sudah lihat dia sudah paham, tapi memang saya akan memberikan materi pengayaan untuk anak itu. Iya, berarti dari pembelajaran kemarin Bu Tuti merasa sudah banyak hal-hal yang perlu dipertahankan ya, bahwa dari segi penyampaian, dari sisi praktek, dari sisi kontennya anak-anak sebagian besar sudah bisa. Cuma ada beberapa anak yang memang perlu trik khusus lah gitu ya. Mungkin di sini
dari segi diferensiasinya mungkin ya, jadi dari segi diferensiasi itu perlu ditingkatkan lagi, perlu dikembangkan lagi gitu ya, karena memang kita tahu bahwa anak-anak kan berbeda. Kira-kira setelah kita bicara seperti ini, ada harapan apa yang Ibu Tuti inginkan misalnya dengan ada pembicaraan ini, apa ya yang mau dicapai? Tentunya kedepannya saya berharap anak-anak lebih paham dan mengaplikasikan kembali dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya ketika mereka di rumah praktik, ketika mereka membuat contoh mereka membuat segelas minuman air teh dengan teori yang sudah mereka dapatkan dan dengan praktik yang pernah mereka lakukan, mereka semakin ingat. Oh ternyata yang saya buat ini loh zat homogennya, ini loh yang dimaksud dengan heterogen gitu. Iya, Maksud saya. karena sebagian besar anak kemarin sudah bisa, terus beberapa orang ini memang ada yang belum bisa, berarti Bu Tuti mungkin dari pembicaraan ini akan menemukan caranya seperti apa anak yang lain gitu. Seperti tadi mungkin dari sisi diferensiasinya ya, bahwa karena dia kemampuannya masih berbeda dibandingin temannya, berarti mungkin pendekatannya gitu ya, pendekatan dengan cara mungkin individual ya. Ya individual. Kemudian berikutnya, karena Bu Tuti tadi kan ingin mengadakan perbaikan, ada hal yang perlu ingin dikembangkan untuk menangani beberapa anak ini. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan misalnya untuk lebih meningkatkan gitu? Tentunya dengan cara mereka saya informasikan terlebih dahulu untuk melakukan praktik kembali dengan zat yang berbeda. Kalau kemarin kan membuat teh ya, kemudian kopi, mereka bisa membedakan homogen dan heterogen, tetap sama pengertian materinya, cuma contohnya yang berbeda. Berarti di sini mungkin Bu Tuti perlu menambah apa namanya nih, referensi ya, atau mengikut pelatihan misalnya di PMM gitu ya, kan Bu Tuti udah di PMM sudah banyak mengakses tuh ya. Nah, apalagi selainnya di PMM misalnya untuk bisa menemukan hal baru gitu untuk bisa diterapkan dalam menangani ini gitu ya. Tentunya sekarang banyak ya, teknologi itu sudah semakin pesat ya. Saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian dengan membuka situs-situs web yang berkaitan dengan materi, buka YouTube, dengan hal apapun. Berarti Ibu sudah punya gambaran bahwa kedepannya nanti saya akan meningkatkan hal yang tadi ya, kemudian cara peningkatannya pun Ibu sudah menemukannya. Kira-kira kapan Ibu mau mulai? Tentunya secepat mungkin. Cepat mungkin, Insya Allah, iya. Dan Ibu juga Insya Allah nanti daftar guru penggerak pada 10 ya. Insya Allah. Iya, Insya Allah di sana kita akan banyak mendapatkan hal-hal baru yang sangat inspiratif buat kita terapkan ke pembelajarannya. Mudah-mudahan Ibu segera ikut daftar, kemudian lulus, kemudian nanti praktek-praktek berikutnya. Ya. Baiklah, untuk pembicaraan sore ini saya pikir sudah. Mudah-mudahan nanti tekad Ibu yang ingin membuat perbaikan bagi diri sendiri, kemudian bagi teman, supaya di pembelajaran itu terjadi perbaikan yang signifikan dan membawa pengaruh bagi murid, saya harapkan berjalan lancar ya. Terima kasih banyak Bu Tuti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.